Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayubtu Mahayani dengan NIM 21130411033 dari program studi S1 Pendidikan Biologi kelas 2B. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai sebuah permasalahan motivasi belajar dengan di samping saya bernama Adik Lestari. Mungkin Adik Lestari dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Lestari Mahartini dari kelas 11 MIPA 3, asal sekolah SMA Negeri 1 Seririt. Nah, itu dia perkenalan diri dari Adik Lestari. Nah, mari kita mulai saja wawancara kali ini. Nah, sebelumnya Kak Ayu mau bertanya kepada Adik Lestari, di mana Adik Lestari apakah ada kendala mungkin ataupun permasalahan motivasi belajar di dalam kelas yang Adik Lestari alami? Jikalau ada, mungkin Adik Lestari bisa menyampaikannya. Kalau permasalahannya tentu ada, Kak. Seperti minat untuk suka terhadap beberapa materi atau mata pelajaran yang kurang saya minati. Contohnya seperti matematika. Dan juga jika saya kurang memahami materi yang disampaikan, saya beberapa mencarinya di internet. Untuk permasalahan yang kedua, mungkin dari segi guru yang mengajar hanya itu-itu saja dan rentan menjadi bosan. Nah, itu dia permasalahan yang Adik Lestari alami dalam permasalahan motivasi belajar. Nanti yang udah. Nah, jadi teman-teman, baru saja Adik Lestari memberikan suatu permasalahan motivasi belajar yang Adik Lestari alami. Mungkin di sini Kak Ayu akan memberikan solusi dengan metode ARCS, di mana pada metode ARCS ini merupakan singkatan dari minat atau perhatian disebut attention, yang kedua itu ada relevansi atau relevance, dan yang ketiga ada percaya diri atau yakin kepada diri sendiri atau confidence, dan yang terakhir itu ada kepuasan ataupun bangga yang disebut dengan satisfaction. Nah, baik, yang pertama itu ada attention atau perhatian. Misal, adik melakukan suatu kerja kelompok, di mana suatu kerja kelompok ini dilakukan pada saat di kelas, yang melibatkan bersama teman-teman adik. Nah, kebetulan jika adik kurang paham ataupun teman-teman adik kurang paham terhadap materi tersebut, bisa langsung mengajukan pertanyaan ataupun menanyakan solusinya kepada guru. Dan adik jangan sukar untuk menanyakan kembali materi yang diajarkan. Misalnya adik itu kurang paham terhadap materi apa, contohnya matematika, seperti itu adik. Nah, baik, solusi yang kedua itu relevance atau relevansi, di mana pada metode ini, misal dalam suatu pembelajaran di kelas, adik tidak suka maupun teman-teman yang lain juga tidak suka terhadap metode pembelajaran yang guru terapkan, adik dan teman-teman bisa mengajukan bagaimana metode yang adik sukai, ataupun teman-teman yang teman-teman adik bisa mengkelompokkan ataupun mendiskusikan tentang bagaimana metode yang nantinya guru bisa diajarkan. Nah, metode yang ketiga ini yaitu keyakinan atau confidence, di mana suatu pembelajaran ataupun di kelas adik, jika ada guru yang mengarahkan siswa untuk berpendapat ataupun bertanya mengenai suatu materi ataupun permasalahan, adik juga bisa langsung mengajukan jawaban ataupun mengajukan masukan terhadap guru, sehingga nantinya itu dapat menambah wawasan adik di dalam bidang tertentu, seperti contohnya dalam mata pembelajaran yang adik nggak sukai, seperti itu, Dek. Nah, metode yang terakhir ataupun metode yang keempat ini bisa diterapkan yaitu kepuasan ataupun satisfaction, di mana pada metode ini, di mana suatu kelas ataupun guru memberikan sebuah penjelasan mengenai materi yang kurang dipahami ataupun siswa yang kurang tepat dalam memahami materi. Nah, misal adik itu benar menjawab
suatu soal ataupun suatu pertanyaan dari guru. Nah, guru tersebut akan memberikan suatu apresiasi kepada adik yang nantinya itu bisa digunakan sebagai acuan ataupun potensi diri yang terkandung di dalam adik sendiri. Nah, pada potensi itu adik bisa mengukur di mana kemampuan ataupun pengetahuan yang adik miliki, sehingga nantinya adik bisa menggunakannya untuk kedepannya. Baik, mungkin sekian yang bisa Kak Ayu sampaikan ataupun Kak Ayu kasih solusi kepada adik Lestari. Mungkin apakah adik Lestari bisa memahami dari solusi tersebut? Ya, bisa Kak. Nah, itu dia wawancara dari kami. Baik, terima kasih juga atas waktunya untuk Adik Lestari telah memberikan waktu sedikit untuk wawancara mengenai permasalahan motivasi belajar dari siswa. Nah, teman-teman, mungkin sekian wawancara yang kami lakukan. Bila ada tutur kata ataupun salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.